Aku, pagi ini kita sangat diberkati lewat pujian penyembahan. Ada pengurapan luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat sekali pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya akan berikan tema yaitu perkataan iman. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Perkataan iman. Nah, Saudaraku, ada kuasa yang sangat besar dalam perkataan kita. Ada kuasa yang sangat besar di dalam perkataan kita, saudara. Perkataan kita, kata-kata yang kita keluarkan, saudaraku, ikut menentukan terjadi atau tidaknya rancangan Tuhan. Jadi, apa yang kita katakan setiap detik, setiap waktu, setiap saat, itu menentukan, saudaraku, terjadi atau tidaknya rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, mari pagi ini kita akan latihan, kita akan belajar. Ya, kita akan latihan dan kita akan belajar. Iman adalah berani memperkatakan rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku, iman adalah berani memperkatakan. Setelah kita memahami, mengambil kesimpulan yang benar tentang rancangan Tuhan, nah, saudaraku, kita harus berani memperkatakan dengan iman. Karena kita beriman, itu adalah sebuah sikap hati untuk berani. Nah, pagi ini, saudaraku, jangan malu-malu, jangan takut-takut, dan jangan pelan-pelan, berani kita memperkatakan perkataan iman. Milikilah keberanian untuk berkata-kata. Saudaraku, milikilah keberanian untuk berkata-kata. Ini dasarnya dulu, saudaraku. Jadi jangan takut-takut untuk berkata-kata. Karena setiap perkataan saudara dan saya ini mengandung sebuah konsekuensi, terjadi atau tidak, bisa atau tidak, ini merubah kehidupan saudara dan saya perkataan. Karena di dalam perkataan saudara dan saya ada kuasa. Nah, saudaraku, milikilah keberanian. Kita harus berani. Mintalah, engkau akan diberikan. Ketuklah, engkau akan dibukakan. Nah, jadi saudaraku, hari ini saudara dan saya, Tuhan ingatkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan pelan-pelan, harus keras, berani, radikal. Dan kita harus terus hari ini, saudara dan saya, Tuhan ingatkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan pelan-pelan, harus keras, berani, radikal. Dan kita harus terus katakan dengan iman. Miliki keberanian untuk berkata-kata. Jadi harus berani, saudaraku. Kalau kita pagi ini, kita beriman, berarti kita harus berani. Kita percaya, kita harus berani untuk berkata-kata yang positif. Nah, saudaraku, 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi saudaraku, saudara dan saya yang percaya, kita harus berani berkata-kata. Ya, pagi ini saudara yang percaya disembuhkan, saudara harus berkata-kata. Saudara yang pagi ini diberi hikmat oleh Tuhan, harus berani berkata-kata. Kalau pagi ini, saudaraku, saudara saat ini percaya kepada Tuhan, keluargamu dipulihkan, saudara harus berkata-kata dalam iman. Keluargaku dipulihkan, keluargaku harmonis kembali, keluargaku saat ini damai, sejahtera, rukun-rukun kembali. Kalau saudara percaya pada pagi hari ini, usaha saudara
yang terus kian menurun. Saudara percaya, saudara harus berkata, usahaku bangkit lagi, usahaku pulih lagi, keuanganku saat ini berlimpah-limpah, dan saat ini saldoku berlimpah-limpah. Nah saudaraku, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Nah saudaraku, saudara masih ingat kisah Abraham? Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Nama Sarai dirubah menjadi Sarah. Saudaraku, Tuhan sedang mengajarkan mereka untuk berani berkata-kata. Tuhan sedang mengajarkan. Meskipun dalam kondisinya, saudaraku, belum ada anak. Abraham belum ada anak. Tapi Tuhan mengajarkan untuk berani berkata, untuk berani untuk berkata, untuk mengatakan saat ini. Sarah juga sama. Sarah saat berkata-kata, berani berkata-kata, meskipun belum punya anak satu pun, tapi tetap berani berkata, Bapak banyak. Jadi Bapak banyak bangsa. Nah saudaraku, sama saudaraku, Sarah anak satu pun, tapi tetap berani berkata, Bapak banyak. Jadi Bapak banyak bangsa. Nah saudaraku, sama saudaraku, Sarah juga begitu. Sebagai ibu, ibu banyak bangsa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau Abraham dan Sarah ini berkata terlebih dahulu, berani berkata terlebih dahulu. Pagi ini kita juga belajar seperti Abraham untuk berani dulu berkata bahwa saat ini sakit penyakitku sudah sembuh. Kita harus berani dulu berkata, saat ini usahaku sudah dipulihkan, hutangku sudah ditolong, saat ini penyakitku sudah disembuhkan. Harus berani dulu. Jadi Tuhan sedang mengajar pada pagi hari ini untuk berkata terlebih dahulu, berkata terlebih dahulu, berkata terlebih dahulu. Jadi saudara harus berani, harus berani. Nah ini saudaraku, antara berani dengan ngawur ini beda. Berani karena percaya, berani karena percaya pada pagi hari ini saudaraku. Kalau kita percaya pada pagi ini, kita berani berkata, keluargaku dipulihkan, keluargaku saat ini ditolong Tuhan, keluargaku saat ini dalam genggaman tangan Tuhan, keluargaku pada pagi ini dipulihkan Tuhan, keluargaku saat ini ditolong Tuhan. Nah Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada Abraham, juga mengajarkan kepada saudara dan saya untuk berani terlebih dahulu untuk berkata-kata. Nah ini saudaraku, yang pertama kita harus seperti itu. Itu sebabnya pagi ini saudaraku, saudara dan saya untuk berani berkata-kata tentang keluarga saudara, tentang pasangan saudara, tentang orang tua saudara. Mungkin saudara punya orang tua yang saat ini ya sedang kondisinya tidak baik. Saudara berkata-kata, orang tuaku, papahku, mamahku saat ini sehat, panjang umur, bahagia dalam nama Yesus. Saudaraku, pagi ini Tuhan tantang buat kita untuk berani dulu berkata-kata tentang usaha bisnis saudara. Tuhan pada pagi hari ini tantang kita semua untuk berkata-kata dulu dalam pekerjaan kita, dalam usaha. Tuhan tantang dalam pelayanan. Pada saat ini mungkin sudah banyak yang berhenti. Mungkin saudara, kelompok sel saudara yang pagi ini sudah stuck, tidak ada lagi kelompok sel. Mungkin saudara saat ini sudah lama tidak pelayanan di gereja, alasan ini dan itu dan sebagainya. Dikira pandemi ini cuma 1 bulan, 2020, terus berlanjut 1 tahun, dikira 1 tahun, ternyata sudah lewat 2020, sekarang sudah 2021, ternyata dipikir bulan Januari 2021 selesai. Tapi ternyata sekarang malah ini cuma 1 bulan, 2020, terus berlanjut 1 tahun, dikira 1 tahun,
ternyata sudah lewat 2020, sekarang sudah 2021, ternyata dipikir bulan Januari 2021 selesai, tapi ternyata sekarang malah naik turun seperti jet coaster, saudaraku. Dan pagi hari ini kalau kita lihat angka-angkanya di banyak sekali laporan di media ya yang memberikan data semakin naik. Dan itu pun saudaraku, kembali lagi Tuhan mengajarkan buat kita pagi ini untuk berkata terlebih dahulu. Berkata dulu kepada pelayanan setiap saudara dan saya. Pelayananku diberkati Tuhan. Pelayananku semakin banyak berdampak untuk selamatkan jiwa. Terus saudaraku, dari pagi ini terus berkata-kata, pelayananku diberkati Tuhan. Pelayananku ditolong Tuhan. Pelayananku banyak jiwa diselamatkan. Pelayananku terus berbuah. Kalau aku hidup, aku harus berbuah. Terus saudaraku, firman ini terus berbuah nyata. Firman ini menghidupi kehidupan saudara dan saya. Jadi pagi ini Tuhan menantang saudara dan saya untuk berkata-kata terlebih dahulu. Ya, pada setiap kesehatan saudara. Kalau pagi ini saudara sedang memburuk kesehatan saudara, mungkin saudara sedang di ICU, mungkin di ruang isolasi, atau saudara pagi ini saudara sedang ya sesak nafas, saudara berkata, pagi ini paru-paruku sudah sehat, pagi ini pernafasanku pulih kembali, pagi ini jantungku baik sekali, ada saluran-saluran yang baru yang Tuhan berikan, pagi hari ini, saat ini ginjalku sudah dikirim Tuhan, ginjal yang baru, organ-organ yang baru, ada saluran-saluran yang baru. Pagi ini, saat ini, ada yang stroke berkata, aku sembuh, aku sudah berjalan, berdiri saudaraku, bergerak, ayo latihan, berani berkata, aku sembuh, aku sembuh. Mungkin pagi ini, sudah berani berkata, mulai latihan, aku bebas hutang, tidak hutang lagi. Dan pagi ini Tuhan berikan solusi tentang usaha pekerjaan, keuanganku. Pagi ini ditolong Tuhan. Mujizat yang belum pernah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pagi ini mengajak kita untuk berkata-kata dulu. Lewat kata-kata saudaraku, saat saudara berkata-kata bisa, saat saudara berkata-kata positif, itu saudara sedang merubah pikiran saudara. Saudara sedang merubah mindset saudara. Jadi seringkali saudaraku, saya setiap kali berjumpa dengan banyak orang berkata ini dan itu alasan, dan selalu disajikan data-data yang tidak mungkin, disajikan presentasi-presentasi yang membuat kita seakan-akan terjerat di dalam situasi yang saya setiap kali berjumpa dengan banyak orang berkata ini dan itu alasan, dan selalu disajikan data-data yang tidak mungkin, disajikan presentasi-presentasi yang membuat kita seakan-akan terjerat di dalam situasi yang tidak mungkin. Tapi saya berkata bisa dan mungkin. Saat kita berkata bisa, kita rubah kata-katanya. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya saya bisa harmonis? Bagaimana supaya saya sembuh? Bagaimana supaya hutangku lunas? Bagaimana supaya usahaku bisa kembali, omsetnya bisa kembali? Bagaimana sekarang ini supaya semua karyawanku bisa bekerja kembali? Bagaimana supaya pelayananku bisa seperti kemarin, seperti dulu-dulu, seperti tahun-tahun yang lalu, supaya aku bisa dipakai, diurapi, dijamah Tuhan. Saudaraku, pagi ini Tuhan mengajar kita seperti Abraham dan Sarah untuk berkata-kata dulu. Saat berkata-kata, saudaraku, Abraham disuruh lihat bintang di langit. Dan saat lihat, percaya, bertindak, berkata-kata dulu pada pagi hari ini. Mari saudaraku, saya ada satu kesaksian. Waktu saat itu, saya ngalami, ya, kakak ipar dari istri saya itu sakit, kena kanker. Dulu kanker itu ada di usus perut, ya, operasi, diambil ususnya. Pindah lagi ke sebelah kanan, diambil lagi saudaraku. Lalu pindah lagi ke bagian leher, dioperasi lagi saudara 3 kali, pindah lagi ke bagian atas
leher saudaraku, dekat telinga, ke-4 kali, ke-5 kali, naik lagi ke telinga, telinganya dipotong saudaraku, jadi sudah tidak punya telinga. Itu kansernya naik terus saudaraku, akhirnya masuk lagi ke pita suara saudaraku, dipotong lagi, dan mujizat demi mujizat itu terjadi. Dan akhirnya yang ke-7 saudaraku, operasi yang ke-7 yaitu sampai ke tenggorokan saudaraku. Jadi kansernya itu terus berjalan, dan itu operasi ke-7 sampai ini mukanya nih kalau orang Solo ngomong perot saudaraku. Nah, saat itu saya dikabari sama istri saya bahwa kakak ipar saya sakit keras, tinggalnya di Hong Kong. Tapi setiap kali saat ke Solo suka main karena seperti orang tua saya sendiri, dan setiap kali ke Solo ikut, setiap saya ke gereja, setiap saya pelayanan ikut saudaraku. Meskipun bahasa Indonesianya tidak jelas, tapi percaya, karena percaya saudaraku. Dan saat sakit itu kenal juga sama Bapak Gembala, saya diminta untuk bisa berdoa ke rumah sakit di Hong Kong pada saat itu. Nah, sebelum berangkat saya ketemu Pak Obadja, dan saya bawa minyak urapan dan didoakan oleh saya, diminta untuk bisa berdoa ke rumah sakit di Hong Kong pada saat itu. Nah, sebelum berangkat saya ketemu Pak Obadja, dan saya bawa minyak urapan dan didoakan oleh Bapak Gembala. Setelah didoakan saudaraku, dan kita percaya, kita amini, kita bawa sampai di Hong Kong, di rumah sakit sebelum operasi saudaraku. Singkat cerita, saya berdoa, saya nangis. Istri saya nangis kejer sekali saudaraku, karena sudah tidak bisa apa-apa. Semua alat sudah dipasang. Bayangkan saudara, operasi kanker itu sudah 7 kali, sudah diedel-edel kemana-mana, kuping pun sudah tidak ada, leher pun sudah ditarik sana sini, sudah perot saudaraku, muka sudah tidak karu-karuan saudaraku, dan yang terakhir sampai ke tenggorokan. Dan akhirnya saudaraku, saat itu cuma bisa kita berdoa, dan minyak urapan yang dari Solo itu saya bawa, dan saya berdoa, dan saya doakan dengan bahasa Indonesia. Meskipun kiri kanannya susternya, dokternya pada saat itu ya cuman melihat iki omong apa, ya toh, berkata apa, karena di sana bahasa Guangdong semua saudaraku, ya sedikit yang mengerti bahasa Mandarin, apalagi bahasa Indonesia. Tapi saya pakai bahasa roh, dan saya profetikan dengan urapan Tuhan. Terus saya berkata-kata yang positif, saya terus mantapkan Tuhan, terus saudaraku, untuk berkata-kata bisa sembuh, saya berkata-kata keras, dan sampai semua kiri kanannya sampai melihat aneh rasanya, karena bahasanya itu tidak dikenal saudaraku. Tapi yang pasti Tuhan itu satu, Tuhan yang ada di Solo, Tuhan yang ada di Jakarta, Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan yang ada di luar negeri, Tuhan yang ada di Hong Kong, sama melakukan mujizat pada saat itu saudara. Dan singkat cerita, operasi 6 jam dilakukan, kita semua cuma bisa menangis. Dan saudaraku, singkat cerita, saat itu setelah dibuka saudaraku, diambil kansernya saudaraku, ternyata tidak ada saudaraku. Saat mau diambil, ternyata sudah tidak ada kansernya. Dan saudaraku, membuktikan bahwa itu benar atau tidak, karena kita komunikasinya dengan dokter juga tidak lancar, karena bahasa Guangdong saya juga tidak tahu, bisanya sedikit-sedikit bahasa Mandarin, untuk menyatakan bahwa itu ternyata mujizat, ya belum percaya untuk di Hong Kong pada saat itu, tapi dibuktikan, meyakinkan kita yang dari Indonesia, ternyata saudaraku, itu billingnya, ongkos operasinya harusnya 400 juta, digratiskan saudaraku. Jadi saya kagum dan saya nangis. Ternyata lewat perkataan, berkata-kata, cuman berkata-kata saudaraku. Tuhan ajarkan seperti Abraham, berkata-katalah, gratiskan saudaraku. Jadi saya kagum dan saya nangis. Ternyata lewat perkataan, berkata-kata, cuman berkata-kata saudaraku. Tuhan ajarkan seperti Abraham, berkata-katalah,
Berkata-katalah pada pagi hari ini saudaraku. Sama, kalau mujizat itu terjadi di Hong Kong, juga terjadi dalam rumah tangga saudara. Terjadi dalam rumah sakit, di mana saudara yang saat ini ada di rumah sakit, di mana saudara saat ini sedang menunggu mujizat tentang pelayanan saudara, tentang keuangan saudara, mungkin tentang rumah tangga saudara, pernikahan saudara. Mari pada pagi hari ini berani berkata-kata, berani berkata-kata terlebih dahulu. Katakan saudaraku, pada sakit penyakit saudara sembuh dalam nama Yesus. Katakan pada rumah tanggamu dipulihkan. Katakan pada saat ini usahaku lancar, usahaku saat ini laris kembali, omsetnya kembali lagi, saat ini hutangku lunas dalam nama Yesus. Dan keuanganku berlimpah-limpah. Ide-ide yang berlian saat ini terjadi lagi. Ide-ide saat ini hikmat Allah turun. Saudaraku, ini luar biasa saudaraku. Dan sama saudaraku, kalau saya perhatikan, Elisa juga berani memperkatakan saudaraku di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa iman adalah berani memperkatakan rancangan Tuhan. Iman adalah berani memperkatakan rancangan Tuhan. Nah saudaraku, firman yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 29:11, Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberikan kepadaku hari depan penuh dengan harapan. Yang setuju berkata amin. Haleluya. Saudaraku, pakai perkataan kita, pakai perkataan saudara dan saya untuk mengubah. Mengubah itu artinya saudaraku, haleluya. Saudaraku, pakai perkataan kita, pakai perkataan saudara dan saya untuk mengubah. Mengubah itu artinya saudaraku, mata telanjang kita tuh melihat tidak mungkin, dirubah dengan perkataan kita jadi mungkin. Jadi pakailah perkataan kita untuk mengubah keadaan kita. Jadi keadaan kita ini yang merubah perkataan kita saudaraku. Bukan untuk menggambarkan keadaan kita, bukan untuk menceritakan. Seringkali kita doanya itu kepada Tuhan itu doa yang menggambarkan kejadiannya, doa yang menggambarkan peristiwanya, doanya yang kadang-kadang ngenes. Saudaraku, pagi ini Tuhan ajar kita untuk merubah. Kalau kita anak Tuhan yang percaya, kita katakan, sudah sembuh penyakitku, ginjalku sudah sembuh, paru-paruku sudah putih. Pada saat ini bersih total dalam nama Tuhan Yesus. Keluargaku harmonis kembali, keluargaku rukun kembali, pasanganku saat ini kembali seperti cinta-cinta mula-mula. Saudaraku, saat ini pakai perkataan kita untuk merubah. Karena lewat kata-kata ini mengubah saudaraku. Jadi jangan stop. Karena setiap pagi, setiap saat, setiap waktu perkataan kita ini seringkali membatasi kuasa Tuhan. Seringkali perkataan kita ini justru melemahkan semua spirit kita, pikiran kita. Itu lewat kata-kata. Jadi pagi ini pakailah perkataan kita untuk mengubah keadaan kita. Jadi perkataan kita bukan hanya menggambarkan, tapi untuk mengubah situasi, mengubah keadaan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mampu jadi mampu.
Karena lewat perkataan saudaraku, ini akan kembali jadi mujizat, jadi satu tindakan nyata. Jadi kehidupan nyata itu lewat perkataan saudaraku. Nah ini saudaraku. Yang kedua saudaraku, latih lidah kita supaya kita mahir memberitakan rancangan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Nah saudaraku, lewat kelompok sel, saya merasakan lewat kelompok sel ini tempat latihan. Jadi saudaraku, banyak sekali saya perhatikan di jajaran saya maupun sampai hari ini pun saudaraku, karena saya sendiri adalah salah satu produk kelompok sel. Saya juga produk kelompok sel. Sampai hari ini sudah 28 tahun lebih saudaraku. Dulu yang tidak suka baca firman Tuhan, karena setiap hari diajarkan untuk baca firman karena apa? Menyampaikan firman di kelompok sel. Dan terus meningkat. Kelompok sel ini dulunya tidak berani bersaksi, berani bersaksi. Dulu di dalam kelompok sel saudaraku, saya tidak bisa nyembah. Saya ingat saudaraku, saat saya nyembah, saya ditegur sama beberapa ya anggota kelompok sel. Pak, jangan keras-keras, suaramu fales. Saya saat itu saya cuman hanya ya diem saja saya. Oh ya, suaraku fales. Tapi saudaraku, karena saya percaya dan lewat penyembahan pujian itu saya merasakan ada hadirat Tuhan, ada sentuhan ilahi. Saya tidak rumongso fales, saya tidak merasa fales. Terus saya latihan. Yang kedua saudaraku, latih lidah kita supaya mahir. Jadi perkataan ini saudaraku latih. Lewat perkataan yang profetik ini saudaraku latih. Jadi tiap hari perkataan yang negatif dilatih jadi positif. Perkataan yang tidak bisa dirubah jadi bisa, dilatih. Dan tempat kelompok sel saudaraku ini, saudara tidak bisa nyembah, latihan saudaraku. Dulu saya tidak peduli kok, pernah saya khotbah ya di Wonogiri atau di mana saya di Boyolali, saya lupa, saya turun khotbah, saya ditanya. Waktu itu bicara tentang mesbah doa. Apa Bapak tiap hari juga ada mesbah doa dengan keluarga? Saya mau ngomong tidak izin saudaraku, saya pembicara. Tapi saya ngomong tidak pernah, juga malu ngomong iya, wong saya tidak ada mesbah doa. Tapi saya tidak malu. Setelah itu Tuhan tegur saya. Dan saya latihan. Setelah itu saya mulai ada mesbah doa pagi. Ada mesbah doa dalam keluarga. Latihan. Jadi di dalam kelompok sel itu saudaraku ternyata melatih hidup kita, habit kita, kebiasaan kita. Jadi dulu tidak biasa baca firman saudaraku. Saya kalau baca firman ke mata sepet, ngantuk. Artinya juga tidak tahu. Tapi karena dari tahun ke tahun sampai hari ini hampir 30 tahun saudaraku, saya biasakan. Dan firman itu saudaraku terus menghidupi saya. Dan saat saya membaca dengan Roh Kudus, firman itu bisa menghidupi. Firman itu bisa berkata-kata. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Dan firman itu Roh Kudus yang menghidupi. Transfer spiritnya itu kuat sekali saudara. Dan saudaraku yang kedua ini penting sekali. Latih lidah kita supaya kita bisa berkata-kata terlebih dahulu. Jadi latih saudaraku. Setiap saat saudara mau berkata-kata negatif, stop.